Saya juga adalah alumni UGM. Ya, saya ambil S2 di UGM. Jadi tinggal saya kasih lihat aja, biar apa? Biar tidak memakan energi bangsa. Yes. Ya, supaya kita fokus kepada masalah yang lebih penting daripada sekedar ijazah. Ya, kalau kita melihat dari itu adalah produk. Nah, tapi kalau mau kita selesaikan secara internal di lembaga pendidikannya sendiri ya UGM, maka di situ ada namanya Dewan Etik. Dewan Etik dan ada Dewan Guru Besar. Tinggal diuji dan terbuka. Artinya terbuka gini, supaya rakyat tahu. Karena ini masalahnya trust issue. Rakyat tidak bisa diyakinkan hanya dengan penjelasan daripada orang yang katanya punya otoritas menjelaskan, seperti misalnya rektor. Institusi Polri paling pandai membuat sebuah rekayasa. Kalau bahasa saya kan begitu. Apa sebab? Siapa yang nggak ingat dengan rekayasa Jessica? Statement Pak Adi keras nih. Betul saya. Rekayasa Sambo, rekayasa menghentikan juruan, ya kan? Antara identifikasi dengan autentifikasi itu beda. Identifikasi itu adalah mengidentikan sebuah ijazah sama pembanding dengan ijazah yang lain. Tapi kalau autentifikasi itu harus diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Dipanggil Pak Kasmujo untuk diuji dan dia udah mengaku saya tidak tahu atau membantah. Transkrip nilainya harus diuji dari semester 1 sampai terakhir. Sementara di medsos beredar bahwa dia itu terdaftar cuma 81 dan 82 uang kuliahnya yang dibayar. Sementara 83, Ini data yang di mana nih? ada di medsos sudah beredar. Di medsos beredar itu. Saya dapat berita ini dari TPUA, ya kan? Bahwa uang kuliah dia itu dari 82, jadi dia bayar cuma 2 semester. Pada saat itu ada pembagian jurusan, kalau nggak salah pendapat daripada Profesor Leonard Yusuf, Profesor Yusuf, mereka menyelidiki semester berikutnya nggak ada lagi, nggak terdaftar lagi. Yang diyakini oleh Prof. Yusuf tadi, Yusuf itu DO gitu. Ya, DO. Ya. Berarti kesimpulan dia ini Pak Jokowi juga DO gitu ya? Maka dia kan ada pengakuan Jokowi, dia IP-nya cuma 1,9. Ya kan? Berarti waktu itu pembagian jurusan, berarti dia dapat jurusan dan dia tidak melanjutkan. Ada kemungkinan dia DO. Dia mendaftar. Sudah itu kan beredar juga. Kita nggak bisa menafikan medsos ini adalah informasi yang paling cepat. Penerimaan Supermarum nggak ada daftar nama Jokowi. Katanya ada? Nggak ada cuma 5 Joko tapi tidak ada nama Jokowi. Berdasarkan dari informasi yang Mas Bro miliki gitu, pasar Pramuka ini sebenarnya dibakar atau terbakar, Mas Bro? Dibakar. Sengaja dibakar. Boleh cerita tidak, Mas Bro, kenapa? Belum terjadi apa-apa. Setelah terjadinya itu jasa palsu, pada bulan kemarin 2024 terjadi kebakaran sih. Tapi yang saya ingin tanyakan, benarkah Pak Paiman pernah punya toko di Pasar Pramuka Pojok? Paiman pernah? Pernah. Dan kira-kira itu tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau Mas Bro mengetahui Pak Paiman ini punya toko di sini. Saya ingat Mas Bro. 2010, 2012 masih. Lantas Pak Paiman, apakah punya satu toko saja atau punya 2 toko? Iya, dari depan tidak kebakar. Punya 2 toko Pak Paiman. Pada saat pedagang ataupun pemilik kios di Pasar Pramuka ini katanya sempat ditawari uang untuk meninggalkan ataupun untuk mengosongkan kios. Apa benar, Mas Bro? Betul, itu dari perorangan. Yang punya tanah sini maksudnya. Yang punya tanah sini. Berapa, Mas Bro? Kalau misalnya boleh tahu. Saya kurang tahu. Saya dengar cuma ada uang penggantian aja. Selanjutnya, benarkah, Mas Bro, banyak ijazah palsu yang dicetak di Pasar Pramuka Pojok? Banyak. Dari tahun berapa, Mas Bro? Ini memang jaringan udah merah.
jaringannya? Udah Ibu ya, semua Kapolsek kenapa ini? Jadi rahasia umum Ya. bahwa pemalsuan dokumen apapun bisa di Pasar Pramuka Pojok. Kira-kira dokumen apa saja Mas Bro selain ijazah yang bisa dipalsukan di Pasar Pramuka Pojok? Dan lain-lain lah. Setelah saya lihat secara kasat mata memang beda lah antara sosok Pak Jokowi dengan foto yang ada di ijazah. Bung Denny Iskandar itu bercerita kepada saya bahwa beliau itu heran kenapa foto di ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir basah tersebut berbeda dengan sosoknya Pak Jokowi. Ada kecurigaan beliau itu yang disampaikan ke saya, dan memang sangat mungkin Gibran ini menderita beberapa penyakit kejiwaan. Dia menyebut skizofrenia, menyebut obsessive compulsiveness, dia sebut lagi psikopat, dia sebut lagi addicted. Jadi 4 bahasa yang saya dapatkan: addicted terhadap Syahrini, kemudian skizofrenia, kerusakan jiwa yang akut parah, kemudian juga psikopat, ya. Ngeri itu orang psikopat ini kan bisa berbuat hal-hal yang aneh gitu. Jadi dia punya ada obsesi-obsesi tertentu, membayangkan tertentu Syahrini dan lain sebagainya kan. Nah, Dr. Tifa mengatakan ini orang yang sudah mengalami gangguan kejiwaan menurut dia. Apalagi dia lihat mata Gibran itu kan, perih dia lihat matanya. Bayangkan anak 37 tahun sudah gelambir matanya udah turun banget kan sebelah kirinya. Kenapa? Bisa jadi dia nggak bisa tidur setiap saat. Nah, karena itu ketika dia mengalami gangguan kejiwaan, maka bisa jadi dia tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksudkan pasal 169 huruf E, yaitu mampu secara rohani untuk menjadi wakil presiden. Bagaimana mungkin kalau dia punya masalah, dia memimpin kita, dan memimpin dirinya saja dia bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya ambil satu video yang bagi saya juga menarik. Sayang kalau kita lewatin begitu saja. Soal nasihat dari Agim ya kepada Fufu Fafa ya. Fufu Fafa, Fufu bendera. Jadi sahabat sekalian, dia memberikan nasihat ini, tapi saya harus menjaga jarak dulu ya, biar dia harmonis ya. Ya, saudara sekalian, Fufu Fafa itu Agim mengatakan menasihati Fufu Fafa supaya gentleman dan mundur saja, minta maaf, jangan bohong katanya. Ya. Coba kita lihat dan kita bacakan ya, walaupun tidak ada, dan kebetulan tadi saya baru bangun tidur ya, tidak ada salahnya kita mengupdate ini ya, karena menarik ya. Berpesan ke pemilik Fufu Fafa, soal bahaya kebohongan Agim, tidak ada yang tersembunyi dari Allah ya. Fajar.co.id Jakarta. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, dari video sebelumnya kita sudah memahami tentang isi videonya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan. Kalau ijazah Jokowi asli, gak mungkin berbelit-belit. Sudah kelihatan, gak ada di foto ijazah, sudah kalau itu bukan fotonya. Nah, Jokowi jelas-jelas hanya termulu bilang asli, ngomong mau datang di sidang, tapi makin terus terbukti palsu. Cuman semua hak Jokowi selama jadi presiden ini semuanya kejahatan, pengkhianatan NKRI, jelas ada persekongkolan. Nah, polisi rakyat namanya hancur karena gak percaya rakyat gara-gara Listio menjadi termulu. Tolong sadarkan Pak Jack ini. Polisi harus didengarkan pembicaraan ini biar jadi bahan untuk penyelidikan.
Jokowi seret ke penjara baru nggak bisa tidur ini buktikan untuk banyak, tapi penegakan hukum ini semua dibawa ketika Jokowi semua hukum Indonesia kacau. Nah, teman-teman di sini disampaikan tanda-tanda Gibran Bihamin, napas berat, mata bela, mukanya merah. Nah, terus akan menunjukkan ijazah asli tapi berani menunjuki itu semua usaha persidangan. Begitu dituduh palsu langsung dong ditunjukin utuh, namanya jeletemen. Nah, gimana bisa bocil narkoboy otak kosong dijadikan untuk memimpin negara politik nggak waras ini? Nah, di sini disampaikan juga oleh Jack sudah dihasap dari alaku nggak sadar-sadar. Semoga siapapun yang salah akan terbukti, yang benar juga terbukti. Hukuman berat yang membuat orang negeri ini peraturan urusan ijazah Jokowi nggak kunjung beres-beres. Nah, betul, mungkin lembaga tersebut, mungkin lembaga hukum, makanya wajar kalau di namanya banyak dan terkayasa banyak ketidakijazah di dalamnya banyak keanehan. Nah, di sini disampaikan teman-teman, Prabowo sebagai Presiden RI terpilih di tahun 2024, omongannya sangat manis bagikan badu sumbawa bahwa waktunya kampanye, tapi cobalah lihat dengan mata jernih sekarang sama gaknya diomongkan saat jernih sekarang sama nggak diomongkan saat kampanye. Walaupun Prabowo di Kompas tentara banggakan warga RI, tapi tidak berani sama sekali. Jokowi, mari kita renungkan apa digunanya pemilih bagi rakyat kecil. Pak Presiden itu Kapolri KPK itu wajib dilurus, jangan sebagai untungnya. Kalau UGM gak mau jujur demo dong Rektor Ova Emilia Wening dan Sigit Sunarta. Ya, yang lain sebenarnya gak tahu soal ijazah Jokowi, cuman Rektor Ova dan Dekan dan Wakte yang tahu, karena Jokowi itu gak punya ijazah dan fakultas dan juga fakultas. Jadi UGM harus jujur, jangan pada diam-diam masa UGM cemari sama rektor sendiri, malu dong, cuma guru besar di UGM jujur, jangan kayak rektornya. Nah, betul semua itu apa yang dikatakan Mas yang dipakai topeng itu tadi. Terus dan Mas Gibran, kalau dilihat seperti tidak bisa semangat. Ya, sepertinya pernah terkena obatan karena terlihat agak lemot. Caranya penyampaian lemot. Sama sekali itu beda pandangan. Dan kalau lemot seperti itu jangan pedagang. Penyampaian Mas Gibran itu seperti pernah terkena obat terlarang sepertinya. Nah, mantap penguasaan, banyak uang, rumah mewah seumur hidup, sampai anak cucunya akan dihujat. Mereka tertidur pun tak hanya nyenyak. Ya, bila cucunya yang seharusnya bila itu memang salahnya harus juga mundur, tapi itu dikagumi oleh kalangannya. Kalau kita lihat sendiri masyarakat, bila Gibran terdiri dalam kejujuran, semoga satrianya jujur dan berwibawa. Ya, kemudian si Gibran itu dan Jokowi Sultan enggak punya malu, enggak tahu yang dirinya. Mata hati dan kesadarannya sudah hilang dan telah wajib memasukkan ke penjara agar sadar. Ayo dong para tokoh-tokoh kebenaran, bantu dong negeri ini dari kehancuran. 3 miliar negeri hancur sama penipu pendusta ini. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Prabowo Subianto, gimana sih kok aneh banget Gibran sebagai Joko Widodo dikasih tahu dengan baik, dikritik dengan baik, mana mungkin mau berubah. Sadar diri tuh omong kosong saja. Yang bilang pernah banyak komen di mana-mana bila ijazah tak penting, tapi yang ngomong ditanya sekolah. Anak-anak sekolah kalau sudah tahu ijazahnya dan sekolah tak penting, kemana-mana masih sekolah dan menyuruh kelaknya. Ya, bila bagaimana banyak sekali juga yang komentar begini, ini seterusnya bangsa perbincangan masalah ijazah kasus terus. Bagaimana dengan pembicaraan kemajuan bangsa Republik Indonesia itu tidak penting. Nah, ini hal disampaikan bahwa kepentingan ijazah ini memang harus dilakukan, apalagi tidak penting. Ya, anak-anak kita nggak usah diberikan sekolah karena juga nggak penting juga. Ya, tentunya harus dilakukan. Dalam penyelidikan,
penyelidiki mengenai ijazah Jokowi karena itu sangat penting bagi bangsa itu. Kemajuan pemerintah itu sangat penting untuk melakukan tindakan bagaimana sekolah ijazahnya teman-teman. Nah, melakukan penipuan seperti ini karena sudah diberikan contoh oleh pemimpin kita yang kemudian kalau dalam istilahnya amputasi dan namanya gigo garbe ini ya sumpah masuk sampah gelar ijazah Jokowi ini 11.000 triliun persen adalah palsu dan digunakan untuk menjadi wali kota, gubernur, di presiden. Maka seluruh waktunya yang dihasilkan tidak bermuta alias semuanya. Nah kalau kita lihat hanya hasil negara jadi berbelit yang negara punya utang dan menanggung korupsi di mana-mana. Nah hanya hasil negara jadi gini, rakyatnya terpecah bela seperti sekarang akibat relawan-relawan yang diubahnya sendiri. Dalam tingkat ijazahnya, Ji aja tidak berani ditunjukkannya langsung memimpin macam apa itu sekarang anaknya ternyata begitu. Berintegrasi dan cocok jadi pemimpin bangsa akhlaknya, pajak akhlaknya Pak Jokowi itu enggak. Nah bersyukur pada dulu dari Wong Deso bisa jadi presiden, bukannya berterima kasih kepada partainya dan seluruh Indonesia. Ya, karena rakyat malah dengan partainya dan sendiri enggak tahu berterima kasih ya seharusnya. Nah, mundur saja yang memang itu harus menjelaskan bila mana kedua beliau ini tidak ada kejujuran. Maka ditindaklanjuti segala sesuatu permasalahan dari masalah ijazah Pak Jokowi. Sebaiknya mengganggu tentang ijazah mereka itu bahwa benar-benar asli itu tergantung masyarakat sendiri dalam penilaiannya. Tetapi ingat jangan sampai kita salah memilih mendukung orang yang salah atau juga menyepelekan masalah ini. Orang-orang yang benar, baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pembahasan saya video kali ini. Kita akan nanti video selanjutnya dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.